Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Fitriani dengan NIM 210606128. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengolah data panel dengan menggunakan software Stata yang materi ini merupakan materi dari mata kuliah Microeconometrics yang diampu oleh Bapak Dr. John Marta, MSI. Data yang digunakan merupakan sampel data panel pada 5 maskapai penerbangan pada 15 periode waktu dengan skema dasarnya yaitu menggunakan total biaya atau C yang ditentukan oleh output atau Q, harga bahan bakar atau PF atau price of fuel, dan loading atau LF sama dengan load factor. Pada pengolahan data ini kita akan melakukan yang pertama, estimasi dengan menggunakan model Poulet model atau Common Effect Model. Yang kedua, Fixed Effect Model. Dengan menggunakan model least square dummy variable. Dan yang kedua, Fixed Effect Model dengan menggunakan Entity Specific Intercept yang dengan menggunakan extract. Yang ketiga, estimasi dengan menggunakan model Random Effect. Kemudian kita akan menyajikan hasil estimasi dengan menggunakan sebuah tabel perbandingan. Yang kedua, melakukan prosedur pengujian untuk memperoleh model terbaik dan menjelaskan kenapa model tersebut yang akhirnya kita pilih. Dan yang ketiga, melakukan pengujian pelanggaran asumsi klasik jika model yang terpilih merupakan model selain dari model random effect. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi Stata. Setelah itu, masukkan data yang akan kita olah. Baik, setelah datanya kita masukkan, langkah selanjutnya adalah dengan declare dataset sebagai data panel, yaitu yang bertujuan untuk menginformasikan ke sistem bahwa data kita berbentuk panel dengan menggunakan perintah atau komen sebagai berikut. Pada komen, ketikkan xtset, kemudian masukkan nama data yang akan kita olah, kemudian yearly. Kenapa ini menggunakan yearly? Karena data ini menggunakan data tahunan. Jika datanya berbentuk bulanan, maka itu akan menggunakan monthly, dan apabila berbentuk harian, itu akan menggunakan daily. Selanjutnya, setelah kita masukkan perintah pada komen, klik Enter. Setelah muncul ini, langkah selanjutnya yaitu dengan uh, memasukkan komen extensum, masukkan variabel yang ada pada input data ini, yaitu merupakan C, total biaya, kemudian Q atau output, PF periode waktu, dan LF atau loading. Kemudian Enter. Setelah hasilnya keluar, setelah keluar hasil yang merupakan variabel yang terdiri dari overall, between, within di setiap variabelnya, yaitu ada mean, standar deviasi, minimal dan maksimal, dan observasi. Observasi ini merupakan, N ini merupakan jumlah data observasi yang akan kita olah,
N merupakan data maskapai, yaitu di sini kita menggunakan 6 maskapai penerbangan, dan T merupakan periode waktu. Di sini menggunakan 15 periode waktu yang berbentuk tahunan. Baik, setelah melakukan dua langkah berikut, selanjutnya kita akan mengolah eh, data dengan menggunakan model yang pertama, yaitu Poulet Model atau PLS, atau yang biasa sering disebut dengan Common Effect Model. Langkahnya yang pertama, yaitu kita masukkan perintah pada komen merupakan regress, masukkan variabel yang ada pada data, yaitu C, Q, PF, dan LF. Kemudian enter. Setelah hasilnya ini merupakan output atau hasil dari eh, menggunakan model Poulet model atau Common Effect Model. Di sini bisa kita lihat koefisien dari tiap-tiap variabel. Kemudian ini merupakan tabel ANOVA dan ini merupakan probabilitas terhitung dari tiap-tiap variabel. Selanjutnya kita akan mengolah data dengan menggunakan fixed effect model. Yang pertama, kita akan menggunakan dengan model least square dummy variable atau LSDV dengan memasukkan komen XI titik 2 regress, kemudian masukkan variabel pada tiap data. Variabel pada data ini yaitu C, Q, PF, LF, I titik airline. Kemudian enter. Setelah hasilnya keluar, langkah selanjutnya kita akan mengolah data tetap masih menggunakan fixed effect model, tetapi dengan menggunakan entity specific intercept dengan menggunakan kode extract, yaitu masukkan komennya extract, masukkan variabel C, Q, PF, dan LF, kemudian koma FE FE ini merupakan fixed effect model. Kemudian enter. Nah, karena ini merupakan eh, kita fokus pada within, maka eh, yang kita perhatikan R square yang kita perhatikan dari output ini yaitu R square pada within yang berjumlah 0,9294. R square ini menunjukkan variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variasi independen. Kemudian, didapat nilai korelasi dari hasil output ini sebesar minus 0,9045, yang berarti nilai korelasi antara error U dengan regresor dalam model fixed effect. Kemudian didapat rho sebesar 92.675.097 yang berarti 92,67% dari variasi disebabkan oleh perbedaan antar panel. Rho dikenal sebagai korelasi interkelas. Kemudian di sini ada 6 observasi, yaitu seperti yang telah dijelaskan pada yang pertama tadi, jumlah observasi pada data kita sebanyak 90, eh, dan grup merupakan eh, jumlah maskapai penerbangan yang digunakan pada data ini, yaitu sebanyak 6, dan nilai probabilitasnya sebesar 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian, jika kita ingin menampilkan individual specific effect seperti yang telah ditampilkan pada model square dummy variable tadi, kita harus memasukkan komen atau perintah dengan memasukkan extract, masukkan kembali komen extract, masukkan variabel, kemudian enter.
Jika sebenarnya tanpa memasukkan kode ini lagi sebenarnya sudah bisa karena kita telah memasukkan kode ini sebelumnya. Cuman untuk memperjelas kembali, saya memasukkan kembali kode extract dimulai dari awal extract, masukkan variabel C, key, PF, LF, FE atau fixed effect. Kemudian setelah outputnya keluar, masukkan komen lagi yaitu predict, intercept, FE, if, dalam kurung sampel, koma U. Kemudian enter. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel, masukkan komen tabel company contents. Karena di sini kita akan melihat mean pada tabel, maka masukkan kode mean, perintah mean, intercept FE. Kemudian enter. Oh, maaf, saya salah memasukkan nama data. Di sini kita memasukkan table, airline, masukkan nama data, kemudian contents, mean, intercept FE. Kemudian enter. Ada kesalahan. Dikarenakan saya menggunakan 117, kita tidak bisa menggunakan pada perintah contents pada komen. Maka diganti dengan perintah table, airline, comment, mean, intercept, FE. Kemudian enter. Nah, tabel mean dari 6 maskapai penerbangan pun telah muncul. Inilah hasil outputnya. Hasilnya akan sama seperti pada cara menggunakan dummy variable. Nilai koefisiennya akan sama. Mulai dari nilai meannya akan sama mulai dari penerbangan pertama sampai penerbangan ke-6. Bisa dilihat pada penerbangan pertama, nilai meannya sebesar minus 120. Kita lihat pada bagian dummy variable, nilai mean pertama baik, inilah hasil dari tabel airline yang telah pada bagian mean yang telah kita hasilkan. Selanjutnya, setelah melakukan pengolahan data menggunakan fixed effect model, selanjutnya kita akan mengolah data dengan menggunakan model random effect dengan memasukkan komen atau perintah extract, masukkan variabel ceki, pf, lf, re yang berarti random effect, kemudian enter. Setelah hasil output keluar, kita melihat bagian dari R square within sebesar 0,9037, yang berarti R square ini menunjukkan variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian rho-nya sebesar 26
67 yang berarti sebesar 20% dari variasi disebabkan oleh perbedaan antar panel. Dan probabilitas chi-square-nya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, setelah melakukan pengolahan data dengan tiga model, yaitu common effect, fixed effect, dan random effect, kita akan menampilkan perbandingan output regresi dari ketiga model ini dengan memasukkan komen yang pertama, rect in, rect masukkan variabel C, Q, PF, LF, kemudian enter, kemudian estimasi untuk mengunci data. Selanjutnya, masukkan komen xi.2 regress, masukkan variabel, kemudian ulang regress C, Q, PF, LF, I, airline. Setelah hasilnya keluar, kemudian estimasi untuk mengunci output. Ini merupakan eh, peng- hasil output dari pengolahan data menggunakan model fixed effect pada dummy variabel. Selanjutnya, untuk mengeluarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan model fixed effect dengan menggunakan cara entity specific intercept. Masukkan komen extract, masukkan variabel, FF. Setelah outputnya keluar, kemudian lakukan estimasi untuk mengunci output. Baik, selanjutnya kita akan mengeluarkan output dengan dari hasil olahan menggunakan model random effect dengan memasukkan komen extract, masukkan variabel, kemudian enter. Kemudian estimasi untuk mengunci output. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel, masukkan komen estimate table OLS, LSDV, FE, RE, koma, star, stata, stat, tapi biasanya sekali masih ya. Kemudian enter. Dan ini merupakan hasil output atau tabel dari masing-masing model yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan model common effect, fixed effect, dan random effect. Dengan ini merupakan variabel dari tiap-tiap maskapai penerbangan. Dan ini merupakan hasil dari OLS, LSDV, FE, dan RE. Baik, setelah tabel perbandingan hasil estimasi masing-masing metode keluar, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menguji atau memilih model terbaik pada pengolahan data ini. Apakah itu menggunakan common effect, fixed effect,
ataupun menggunakan random effect. Yang pertama, kita akan menguji atau memilih model antara fixed effect atau OLE atau common effect. Dengan memasukkan komen atau perintah extract, masukkan variabel, koma, FE, kemudian enter. Nah, di sini kita dapat hasil bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, yang artinya menolak H0, dan menerima H1, yang berarti pada pengujian pertama, metode yang terbaik yang akan kita gunakan yaitu dengan menggunakan model fixed effect. Selanjutnya masuk ke pengujian yang kedua, yaitu memilih antara model fixed effect atau random effect dengan memasukkan kode perintah extract, masukkan variabel, koma FE, kemudian enter. Selanjutnya estimasi, selanjutnya masukkan hasil olahan, masukkan komen untuk olahan data random effect. Kemudian estimasi. Selanjutnya, masukkan kode Hausman fix random. Uji Hausman fix random ini merupakan uji yang dilakukan untuk memilih antara model terbaik antara fixed effect dan random effect. Selanjutnya, setelah memasukkan perintah Hausman fix effect, di sini karena saya menggunakan estimasinya FE dan RE, maka pada eh, perintah Hausman kita akan memasukkan mm, perintah Hausman FE RE kemudian enter. Nah, setelah keluar hasilnya, pada hasil ini dapat kita lihat bahwa probabilitas chi-square-nya sebesar 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05, yang berarti pada model pada pemilihan model kedua ini, model terbaik yang kita gunakan yaitu model fixed effect. Karena H0 ditolak dan H1 diterima. Yang dilihat dari nilai probabilitas chi-square-nya, yaitu lebih kecil dari 0,05. Baik, setelah melakukan dua uji model ini, bisa kita simpulkan bahwa model terbaik yang dapat kita gunakan untuk pengolahan data kali ini dengan menggunakan model fixed effect. Langkah selanjutnya, kita harus menteks atau eh, uji asumsi klasik dari metode dari menggunakan model fixed effect ini. Yang pertama, kita akan menguji heteroskedastisitasnya. Yang pertama, dengan memasukkan komen SSC install xt-3. Kemudian enter. Selanjutnya, masukkan kode perintah extract. Setelah SSC install xt-3 terinstall, selanjutnya masukkan kode perintah extract, masukkan variabel, koma, FE, kemudian enter. Selanjutnya xt-3. Bisa dilihat dari probabilitas chi-square-nya yang merupakan sebesar 0,00, yang berarti ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti
pada pengujian heteroskedastisitas ini terdapat pada model fixed effect terdapat masalah heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi for cross-sectional dependence atau contemporaneous correlation using Brace-Pagan LM test of independence, yaitu kita akan melihat apakah terdapat cross-sectional dependence pada model fixed effect ini. Langkah-langkahnya yaitu dengan memasukkan kode perintah SSC install xt test2, kemudian enter. Setelah xt-test2 terinstall, langkah selanjutnya yaitu memasukkan kode perintah extract, masukkan variabel, fe, kemudian enter. Kemudian xt-test2. Ini merupakan hasil output setelah melakukan uji asumsi cross-sectional dependence. Bisa dilihat di sini nilai probabilitasnya sebesar 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti pada model fixed effect ini terdapat cross-sectional dependence. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi yang ketiga, yaitu masa autokorelasi. Kita akan melihat apakah pada model fixed effect ini terdapat masalah autokorelasi atau tidak. Langkah pertama yaitu dengan memasukkan perintah SSC install st serial. Baik, dikarenakan saya menggunakan 1.17, eh, langkah yang digunakan kita tidak bisa menginstal xt serial, yaitu cara kedua yaitu dengan memasukkan perintah findit xt serial. Selanjutnya, klik ST0039, kemudian klik here to install. Baik, ST serialnya telah terinstall. Selanjutnya, masukkan komen extract, masukkan variabel, enter, kemudian xt serial, masukkan variabel, bisa kita lihat bahwa di sini nilai probabilitasnya sebesar 0,018, yang artinya masih lebih kecil dari 0,05, yang berarti H ditolak dan H1 diterima, yang berarti pada model fixed effect ini terdapat masalah autokorelasi. Kita telah melakukan uji asumsi klasik dari model fixed effect ini, mulai dari uji heteroskedastisitas, uji cross-sectional dependence, dan uji autokorelasi. Didapat kesimpulan bahwa ketiga uji asumsi klasik ini mendapatkan masalah, yaitu dengan menolak semua H0 dan menerima H1 dikarenakan nilai probabilitas dari tiap-tiap uji asumsi sebesar 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Yang berarti pada uji heteroskedastisitas terdapat masalah heteroskedastisitas, pada uji cross-sectional dependence terdapat masalah cross-sectional dependence, dan pada uji autokorelasi terdapat masalah autokorelasi. Dan pada pengolahan data kali ini, metode terbaik yang dapat kita gunakan yaitu dengan menggunakan model fixed effect. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.